Jadi tahun dasar itu enggak selalu tahun sebelumnya atau T-1 tahun sebelumnya. Jadi nggak harus. Tapi bisa nggak sih Pak di 2021 tahun dasar itu 2015? Bisa. Kalau itu misalkan perusahaan yang didirikan tahun 2015, itu bisa. Misalkan perusahaan didirikan 2015, terus kita mau ngitung tahun yang dihitungnya itu 2021, itu bisa dijadiin sebagai patokan tahun dasar. Ngerti nggak? Jadi tahun awal dibentuknya itu bisa dijadikan tahun dasar. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya masih gampang. Tapi biasanya kalau di soal itu tahun sebelumnya nggak pernah kayak misalkan, bukan nggak pernah, jarang. Misalkan yang dihitung ini 2021, terus tahun dasarnya itu 2019, itu jarang. Biasanya selalu di 2020. Kalau di soal. Oke, kalau udah ngerti kita lanjut ke ciri-ciri indeks harga. Kurang lebih kayak yang tadi Bapak jelasin, kecuali ini sumber yang relevan. Sumber yang relevan kira-kira didapat dari mana? Dari mana? Dari mana? Salah. Dari BPS. Biasanya indeks harga itu diambil dari BPS karena itu udah valid. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita next. Next aja ya. Next. Oke. Selanjutnya itu ada tujuan indeks harga. Ada yang mau bacain? Angga, bacain Angga. Angga. Saya Pak. Ya. Tujuan indeks harga yang pertama sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, memberi referensi harga pada para pedagang untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Yang ketiga, IHK dapat digunakan untuk penetapan gaji. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Yang kelima, menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Oke, terima kasih Angga. Biar cepat, dari lima ini ada yang mau ditanyain? Dari lima ini. IHK nanti kita jelasin ya. Nanti itu ada di jenis. Biasanya di kelas-kelas lain itu pada nanya di nomor 4 sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Jadi gini teman-teman, maksudnya itu misalkan suatu barang, misalkan Angga punya perusahaan, perusahaannya itu jualan tas. Amin dong, amin. Amin. Nah, misalkan tas itu di tahun ini misalkan lagi naik sekitar 30.000, dari harganya 50.000 jadi 80.000. Kira-kira kalian kalau dari sudut pandang Angga, kalian bakal menaiki jumlah produksinya atau enggak? Naikin kan? Karena harga lagi naik-naiknya. Jadi gini konsepnya. Ketika harga lagi naik, maka suatu perusahaan itu bakal mempercepat persediaan yang ada. Sebaliknya, ketika harga lagi turun, maka dia akan menunda persediaan. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti enggak? Oh aja. Jadi gini, misalkan Angga kan di tahun ini misalkan tas lagi naik di 80.000, otomatis Angga bakal menyetok ulang bahan-bahan untuk membuat tas agar produksinya terus meningkat. Tapi kalau misalkan tasnya itu kan harganya 50.000 tadi nih, harga awalnya itu turun di angka 30.000, maka otomatis Angga akan menunda membeli bahan-bahan untuk membuat tas itu karena harganya lagi turun. Ngerti sampai sini? Ngerti nggak? Jadi Pak. Kenapa? Iya Pak. Jadi kalau misalnya kayak harga pasarnya misalnya itu lagi naik tuh Pak harga tasnya, maka kan saya kan pasti akan produksi itu kayak lebih besar biar pembeliannya juga makin banyak kan. Karena emang harga lagi naik, kecuali harganya lagi turun Pak.
Nggak mungkin saya jual banyak, tapi nggak ada yang beli kan? Harga turun juga. Gitu Pak. Tepuk tangan dulu buat Anda. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dari kelima ini? Bapak, tapi kalau misalkan suatu barang itu harganya murah, bukan daya minatnya lebih banyak? Daya minatnya lebih banyak, tapi sedangkan di sini itu lagi inflasi. Inflasi yang otomatis kalau misalkan harga turun, apakah harga persediaannya juga turun? Pertanyaannya adalah itu. Biasanya kalau harganya turun, persediaannya belum tentu turun. Kayak gitu. Berarti bagus. Harga jualnya bukan harga persediaannya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita next. Kita masih banyak nih bahasa. Next, Marlon boleh bacain. Marlon, Baca dong. Baca aja. Mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas terhadap daya beli konsumen. Arupa itu Mengetahui tingkat inflasi. lain. Mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas terhadap daya beli konsumen sebagai indikator sebagai indikator ekonomi mengetahui tingkat inflasi dan deflasi, inflasi kenaikan komoditas masyarakat dijadikan ukuran inflasi produksi digunakan untuk mengetahui daya beli mata uang. Oke, terima kasih Marlon. Jadi dari kelima ini ada lagi yang mau ditanyain? Cepat. Apa? Digunakan untuk mengetahui daya beli nilai mata uang. Oke, jadi karena misalkan indeks harga ini udah untuk inflasi, kita bahas aja kalau usah. Apa nanti aja istirahat? Nah, maksudnya ininya doang nih. Kalian digunakan untuk mengetahui daya beli nilai mata uang. Jadi misalkan kalian punya gaji, jangan punya gaji. Kalian misalkan punya uang 20.000. Sedangkan indeks harga itu, harga barang-barang itu lagi pada naik. Jadi yang biasanya ini ya, sebelum naik, biasanya kalian bisa beli mie ayam 2 misalnya. Sedangkan pas indeks harga itu, pas harganya lagi naik, jadi 15.000, jadi kalian cuma bisa beli satu. Ini namanya daya beli mata uang. Ada lagi yang bertanya? Kemarin di peminatan 3 ada yang nanya, kenapa mengetahui tingkat inflasi dan deflasi? Gini, jadi ada yang nggak tertulis di buku. Indeks harga itu fungsinya buat apa? Salah satu fungsinya itu untuk mengetahui inflasi. Misal di 2020 harga apa ya? Barang apa ya? Beras. Misalkan per kilo, per liter. Kita isi di sini di 2020 itu 10.000. Di 2021 itu 11.000. Misalnya ya. Nah, di sini kita udah mengetahui kenaikan harga. Ngerti nggak? Jelas nggak? Kenaikan harga sebesar berapa? Berapa persen? 1%, 10%. 10% dari 10.000. Ngerti nggak? Nah, kenaikan harga ini disebut dengan inflasi 10%. Jadi beras di sini diketahui naik 10% selama 1 tahun terakhir. Ada yang tanyain, kalau misalkan turun itu namanya deflasi. Sedangkan naik itu namanya inflasi. Jadi itu gunanya indeks harga buat mengetahui tingkat inflasi ataupun deflasi. Ada lagi yang mau ditanyain?
Kalau ada kita next. Oke, kita next. Oke, di sini metode perhitungan indeks harga itu terbagi menjadi dua metode. Yang pertama itu ada metode tidak tertimbang. Metode tidak tertimbang itu hanya menghitung harga barang tanpa memasukkan kuantitasnya. Jadi ini rumusnya. Kelihatan ya? Kalian tahu kan itu logo apa? Sigma. Ya betul. Gunanya apa Sigma? Artinya? Oke, di sini ada PN sama PO. Apa sih PN itu? Jadi kalau misalkan N itu tahun yang dihitung. Kalau O itu tahun dasar. Oh. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Jika tahun 2018 sebagai tahun dasar, indeks harga tidak tertimbang tahun 2019 adalah langkah awal yang kita bakal lakuin adalah kita menentukan dulu mana itu PN-nya, mana itu PO-nya. Dari soal ini, mana PN-nya, mana PO-nya? PO-nya berapa? PO-nya yang mana? PO. PO-nya itu tahun 2018. 2019 itu PN-nya. Langkah yang kedua yang kita bakal lakuin adalah menjumlah PO sama PN-nya. 11.000 ditambah 10.000 berapa? 21 tambah 21? Tambah 8.500. Yang kedua, kita menjumlah PN-nya. 11.500 ditambah 10.500. Berapa? 52. 52. Berapa ini? 52, 53. 53. Yang betul nih? 53. Kalau udah, kita langsung masukin ke dalam rumusnya. 54 nih Syarah. Sekte baru lagi nih. Itu 500 peraknya. Ya kan 11.000. Banyak nih, 53 atau 54? Paling kedua. Oke, sekarang kita masukin. Jumlah PN-nya berapa? 53. Jumlah PO-nya berapa? Dikali 100. Berapa? Berapa? 4,95. Segini hasilnya. Kalau misalkan di PG adanya 105, itu boleh dibuletin. Sama aja. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Masih gampang. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini menggunakan metode last parent. Jika tahun 2018 sebagai tahun dasar, hitunglah indeks harga tahun 2019. Kayak tadi, kita nentuin dulu mana PO-nya, mana PN-nya, mana QO-nya. Mana PO-nya? Ini apa ini? Ini?
kedua, kita membuat tabel baru. PN dikali QO. Kita hitung PN-nya berapa? 11.500 dikali QO 10 berapa? 115. Kita hitung lagi, turun ke bawah. 10.500 dikali 15. Berapa? 157 500. Bener nggak nih? Bener nggak? Yang ketiga kita hitung 22.000 dikali 20. 9.000 dikali 25. 225. Dijumlahin. Berapa? Kalau pagi itu enggak. 9.500. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Maka selanjutnya kita nyari PO dikali tetap QO. Berapa? PO dikali QO 11.000 dikali 10. 10.000 dikali 15. 21.000 dikali 20. 120.000. Berapa? 120. 8.500 dikali 25. 212.000 Pak. 12.500 Pak. Berapa? 12.500. Tahu sih. Nggak tahu, Ini. Pak. Iya Pak. Salah, Pak. Salah. Ini. Set. Bener nggak nih? Apaan sih yang berdiri? Oke, jumlahin. Berapa? 8. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Langkah selanjutnya kita tinggal masukin doang ke rumusnya. Jumlah PN dikali QO berapa itu? Wah. Apa? Kenapa? Berapa? Berapa? Ada komanya nggak? Berapa? Enggak usah. PJ doa PJ.